Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Untuk menuju dari satu daratan ke daratan lainnya, selain jembatan, juga bisa menggunakan transportasi laut yang bernama kapal feri. Salah satu jenis dari kapal feri adalah tren feri atau feri kereta. Tren feri dapat mengangkut kereta api di dalamnya dan dengan adanya tren feri dapat menjadi solusi sebagai pengganti jembatan. Kapal ini sudah banyak digunakan di luar negeri, terutama di benua Eropa. Jembatan Selat Sunda adalah salah satu rencana proyek besar sejak tahun 1960 yang melintasi Selat Sunda sebagai penghubung antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Jembatan ini direncanakan memiliki panjang sekitar 30 km, lebarnya 60 meter, dengan rencana anggaran sekitar 100-200 triliun. Pada November tahun 2014, pemerintahan Presiden Jokowi menangguhkan rencana pembangunan jembatan tersebut. Selain fokus untuk mengembangkan infrastruktur di Pulau Sumatera, biaya untuk pembangunan jembatan juga sangat mahal dan membutuhkan waktu pembangunan yang lama. Di tahun 2014 juga, konsep kapal tren feri pernah diusulkan oleh Persatuan Insinyur Indonesia. Adanya tren feri dinilai lebih baik daripada membangun jembatan yang sangat mahal. Pembangunan tren feri dinilai lebih murah sehingga alokasi pembangunan jembatan bisa dialihkan untuk membangun jalur kereta ganda di Sumatera dan Jawa. Pembangunan kapal feri juga lebih cepat disediakan. Sedangkan dari segi teknologi, pembuatan kapal feri ini sudah banyak dikuasai galangan kapal nasional. Sedangkan pada dermaga, biasanya juga dilengkapi dengan jembatan atau link span hidrolik yang berguna sebagai penghubung antara jembatan. Penghubung dapat naik dan turun menyesuaikan pasang surut air laut sehingga posisi dek kapal dan daratan dapat sejajar. Kemudian terdapat juga fender sebagai penahan benturan serta terdapat pin pengunci agar posisi rel tidak berubah. Tren feri umumnya digunakan dalam situasi di mana tidak memungkinkan untuk membangun jalur kereta api langsung melintasi perairan, termasuk untuk menghubungkan pulau-pulau atau negara-negara yang terpisah oleh perairan yang luas. Tren feri adalah sistem transportasi yang menggabungkan kereta api dengan kapal feri sehingga memungkinkan konektivitas antara wilayah yang terpisah oleh selat, sungai, atau danau. Seperti Dover dan Calais yang merupakan jalur kapal feri khusus untuk mengangkut kereta api antara pelabuhan Dover di Inggris dan pelabuhan Calais di Perancis sebelum adanya terowongan bawah laut antara Inggris dan Perancis. Setiap hari di pelabuhan ini dapat melakukan perjalanan sebanyak 4 kali pulang pergi. Kapal tersebut dapat memuat sebanyak 120 gerbong kereta dengan kapasitas penuh. Namun hingga pada tahun 1994, layanan tren feri ini dihentikan karena digantikan oleh terowongan bawah laut sepanjang 50 km antara Inggris dan Perancis. Di Jerman juga ada rute Vogelfluglinie yang menghubungkan Copenhagen, ibu kota Denmark, dengan Hamburg, kota terbesar kedua di Jerman. Vogelfluglinie ini melibatkan perjalanan melintasi Selat Fehmarn yaitu perairan yang memisahkan Denmark dengan Jerman Utara. Rute ini sangat penting karena menghubungkan wilayah Skandinavia dengan daratan Eropa serta merupakan jalur transportasi yang penting bagi perjalanan penumpang hingga kargo antara kedua negara.
Pada vlog ini, digunakan kereta api kecepatan tinggi yang bernama ICE dengan panjangnya sekitar 106 meter. Setelah kereta api masuk ke dalam tren feri, selanjutnya tren feri melintasi Selat Fehmarn yang membutuhkan waktu sekitar 45 menit. Tren feri di vlog ini memiliki dua lantai, lantai atas untuk mobil sedangkan lantai bawah untuk tempat kereta api dan juga truk. Sedangkan total waktu yang dibutuhkan dari Denmark menuju Jerman sekitar 4 jam 15 menit dan begitu juga sebaliknya. Akan tetapi, kedepannya tren feri pada rute ini akan dipensiunkan karena digantikan dengan terowongan bawah laut yaitu Fehmarn Belt. Tren feri yang masih beroperasi di Jerman yaitu Mecklenburg ini dioperasikan oleh Stena Line, yaitu salah satu operator feri terbesar di dunia yang berbasis di Swedia. Tren feri tersebut merupakan jenis kapal Ro-Pax yang memiliki kapasitas maksimum 600 penumpang serta 445 mobil dan juga dapat digunakan untuk mengangkut kereta api. Ini diluncurkan pada tahun 1996 yang saat ini beroperasi antara Swedia dan Jerman yaitu Trelleborg dan Rostock. Untuk menempuh rute perjalanan itu membutuhkan waktu sekitar 6 hingga 7 jam. Negara Eropa lainnya yang masih mengoperasikan tren feri adalah Italia seperti layanan tren feri di Selat Messina. Selat Messina merupakan satu dari 3 layanan tren feri yang masih beroperasi hingga saat ini. Tren feri di Italia ini mengangkut kereta api antara daratan Italia dan Pulau Sisilia melalui Selat Messina dan saat menyeberangi Selat Messina, tren feri hanya membutuhkan waktu sekitar 25 menit saja. Tidak hanya negara-negara Eropa saja yang memiliki tren feri, negara di Asia yaitu Cina juga memiliki layanan tren feri seperti rute Guangdong ke Hainan. Jalur kereta api Guangdong adalah sebuah proyek besar Cina yang bertujuan untuk menghubungkan Provinsi Pulau Hainan dengan wilayah Guangdong di Cina Selatan. Meskipun Cina terkenal akan jembatannya, namun untuk menyeberangi selat yang memisahkan Pulau Hainan dari daratan Cina mereka menggunakan layanan tren feri. Kapal feri ini memiliki kapasitas sekitar 10.000 ton dan dirancang untuk mengangkut gerbong kereta maupun kendaraan lainnya. Setelah gerbong kereta dimuat, tren feri akan berlayar melintasi Selat Kyongso yang memiliki jarak sekitar 23 km. Setibanya di pelabuhan tujuan, gerbong kereta akan dikeluarkan dari kapal feri dan dihubungkan kembali dengan lokomotif. Sedangkan untuk kendaraan lain akan keluar dari dek atas kapal yang langsung terhubung dengan jalan raya. Dengan adanya layanan tren feri ini dapat memberikan alternatif transportasi yang lebih efisien serta meningkatkan peluang investasi, mobilitas penduduk, dan mendukung pengembangan sektor pariwisata bagi Pulau Hainan. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe Unix 3M ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.